baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian belum selesai kita untuk mengetahui apa yang dinamakan discharge head dan suction head, ya. Jadi pada suction head itu adalah berapa head yang terjadi pada sisi suctionnya, ya. Ini pada sisi suction pompa itu juga terdapat head, ya. Jadi misal kita memiliki pompa air, ya, di rumah, ya, itu rumah kita misalkan 3 lantai, berarti 3 lantai sekitar 3 kali 3 misal, ya, berarti 9 meter. Kebetulan kita di rumah kita adalah daerah yang ketersediaan air tanahnya cukup sulit, sehingga kita harus melakukan pengeboran pompa air itu sampai 30 meter misal, ya, misal. Berarti tukang ledeng itu misalkan mengebor sampai 30 meter, ya, baru dapat air. Nah, yang dinamakan 30 meter itu, ya, adalah termasuk dalam apa? Suction head-nya. Nah, suction head-nya, sehingga dia akan berdampak kepada ke total head. Di mana 30 meternya itu? 30 meter itu adalah di ZS-nya ini, level suction-nya. Tadi yang 9 meter adalah di ZD-nya ini, ya. Nah, memang kalau untuk bangunan-bangunan tinggi, ya, itu akan lebih berpengaruh kepada fungsi Z-nya, ya, fungsi Z-nya, ya. Jadi nanti akan kita pahami, tidak semua rumusan ini akan selalu sama, tidak. Ada pada sistem pemompaan tertentu, dia Z-nya kecil, ya, tetapi dia butuh head discharge-nya besar, tekanan si pompanya harus besar. Nah, ada yang seperti itu. Nah, ini akan kita mainkan nantinya. Nah, yang dinamakan total head, ya, itu adalah head discharge minus head suction, ya. Jadi misalkan head discharge itu adalah 9 meter, misal, ya, misal. Dikurang head suction. Tadi head suction-nya adalah sangat tergantung dari kedalaman pengeboran, yaitu misalkan 30. Karena datumnya itu dihitung dari permukaan lantai atau permukaan jalan misalnya, permukaan bangunan misal, maka 30 itu akan menjadi negatif, ya, menjadi minus 30, ya, sehingga perhitungannya total head adalah 9 minus dalam kurung minus 30, sehingga 9 minus ketemu minus menjadi plus, berarti 9 plus 30, berarti total headnya adalah menjadi 39 meter. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu kita ketahui, ini adalah satu hal yang penting lagi, ya. If there's some distance between the point of measurement of the discharge head and the suction head, there will be friction loss head HF that must be added to persamaan ini. Nah, ini yang sering terjadi. Ya, jadi misalkan antara suction dan discharge itu terdapat beda jarak yang sangat panjang, ya, maka harus ditambahkan HF-nya itu, ya, friction
loss head-nya ini. Nah, ini yang harus dihitung lagi, dihitung ulang. Berapa head loss-nya? Nah, apa yang dinamakan head loss-nya itu? Jadi, head loss itu adalah terjadi pada pemipaan, ya, pada sistem plumbing-nya itu sendiri. Jadi, setiap pipa, setiap peralatan plumbing itu memiliki head loss, dan itu dinamakan friction, gesekan-gesekan, ya. Nah, kenapa dinamakan friction loss head? Jadi friksi, gesekan-gesekan yang menyebabkan kehilangan tekan. Nah, seperti itu maksudnya. Friksi yang menyebabkan kehilangan tekan. Nah, untuk total head, ya, penghitungan total head, friksi itu bukan dikurangkan, tetapi menjadi ditambahkan, harus ditambah, ya. Jadi misal yang kita sebutkan tadi, antara jarak pipa discharge-nya itu ke atas adalah 9 meter. 9 meter itu adalah levelnya, level ke atas. Tapi misalkan kita sudah hitung berapa belokan, berapa banyak keran, berapa banyak sambungan-sambungan, itu harus dihitung. Nah, itu mempunyai friksi, mempunyai hambatan-hambatan terhadap head-nya itu. Ya, bisa jadi setelah kita hitung friksinya sekitar misalkan bertambah menjadi 2 meter. Berarti 9 plus 2 berarti menjadi 11 meter. Ya. Jadi seperti itu. Nah, itu yang dinamakan total head. Oke. Kita masuk ke dalam kurva-kurva. Nah, ini akan saya jelaskan tentang kurva. Nah, oke. Ini adalah kurva yang harus kalian wajib pahami, ya. Wajib pahami di bidang teknik mesin. Untuk seorang sarjana teknik mesin nantinya harus paham betul bagaimana cara membaca kurva karakter pompa, ya. Kurva karakter pompa sentrifugal di sini. Nah, saya akan jelaskan di sini. Garis yang mendatar, yang horizontal ini adalah garis untuk capacity, ya, ataupun dalam satuan GPM atau meter kubik per hour, ataupun dalam satuan liter per detik biasanya. Garis yang vertikal itu ada 4 macam. Yang pertama adalah total head tadi dalam satuan meter atau feet, ya. Yang pertama total head atau feet, total head dalam satuan meter atau feet. Yang kedua adalah garis efisiensi. Oke. Ini efisiensi apa? Ini efisiensi pompa. Ini adalah garis efisiensi pompa. Nanti akan saya jelaskan. Yang ketiga adalah garis brake horsepower, ya. Ataupun ini adalah garis power, garis daya yang dibutuhkan untuk menjalankan si pompa agar si pompa bisa bekerja. Berapa daya listrik yang dibutuhkan, ya. Ini biasanya dalam satuan kilowatt. Nah, ini yang garis yang vertikal terakhir adalah yang dinamakan NPSHR. Net Positive Suction Head Required. Ya, adalah berapa nilai tekanan yang dibutuhkan oleh si pompa. Nanti akan saya jelaskan. Ya, keempat kurva ini wajib hadir, wajib ada dalam sistem pemompaan. Pertama, total head. Total head itu adalah selalu seperti ini, ya. Kalian harus cermat baik-baik. Yang dinamakan total head adalah garisnya selalu menukik ke bawah, ya. Kemudian garis efisiensi, ya. Garis efisiensi ini, ya, ini akan seperti naik ke atas, ya. Dan setiap pemompaan itu memiliki nilai efisiensi terbaiknya. Di mana efisiensi terbaiknya adalah pada puncak tertingginya dia. Ya, kalau kita lihat di sini puncaknya adalah di sini, ya.
Kemudian ada garis kurva brake horsepower. Inilah kurva daya. Ya, ini naik ke atas. Ini adalah garis NPS HR-nya. Nah, bagaimana kita bisa memainkan kurva-kurva ini? Apa yang harus kita perhatikan? Ya, maka kita akan menemukan di mana titik kerja si pompa memiliki nilai paling optimum, yaitu pada titik paling tinggi dari kurva efisiensinya dia. Ya, kurva efisiensinya dia. Jadi kalau kita lihat di sini, maka titik paling tinggi ini adalah di titik ini, ya. Maka kita tarik garis ke bawah, ya. Maka dia akan bekerja terbaiknya di titik ini. Ya. Kemudian berapa dayanya adalah di sini dan berapa nilai tekanan yang dibutuhkan oleh si pompa ada di sini. Nah, jadi garis ini yang ke atas ini adalah pada sekitar titik kerja pompa yang paling terbaik. Ya, ini wajib diketahui dan wajib dipatuhi, ya. Jangan sampai kita salah dalam menentukan pompa nantinya. Oke. Ya. Kita akan lanjut kepada sistem head curve, ya. Sebelumnya saya akan coba menjelaskan satu hal lagi, ya, tentang kurva pompa. Nah, pompa itu dia bisa memiliki beberapa kurva dalam satu pompa. Ya, bagaimana caranya? Ya, kalau di rumah, pompa yang ada pompa Sanyo seperti itu, dia hanya memiliki satu kurva. Kenapa? Karena pompa yang ada di rumah kita itu hanya memiliki kecepatan yang konstan, ya, kecepatan yang konstan. Misalkan di sini, misalkan 3.600 RPM, dia akan bekerja di sini saja. Nah, di dunia industri, nah, biasanya karena kebutuhan operasional dan kebutuhan untuk proses-proses dalam suatu sistem produksi, biasanya pompa itu divariasikan, ya. Jadi misalkan untuk memproduksi memproduksi dengan kebutuhan air dan tekanan yang rendah, dia tidak perlu menjalankan pompa secara maksimum, ya, di kurva ini, ya. Pada suatu proses yang sedang, dia memilih kurva seperti ini yang di tengah. Dan pada proses yang kecil, ya, dia hanya butuh flow yang rendah. Nah, ini kurva ini bisa dijalankan, ya, dengan mengoperasikan sistem pompa yang dilengkapi dengan variable speed drive, ya. Jadi kecepatan pompanya itu bisa divariasikan agar dapat menurunkan kurva si pompa tadi. Oke.